Ada 3 rumah. Siapa yang dari Malang, Jawa Timur? Wah, banyak banget pasien yang kita pegang di rumah teduh. Banyak, ada ratusan. Rumahnya ada 3 di sana. Terus ada di Sukabumi, di Bandung, sama di Jakarta. Raya itu hanya salah satu kasus yang Allah tunjukkan kepada kita, tapi sebetulnya masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Menyedihkan banget, betul. Tapi sebetulnya ibu-ibu sekalian, dengan kejadian Raya, sepertinya Allah ingin menunjukkan kepada kita masih banyak orang-orang yang hidupnya jauh lebih menderita daripada kita, benar nggak? Kita masih alhamdulillah dikasih apa? Dikasih sehat, dikasih waras. Karena kalau kemarin lihat ibunya Raya itu nggak sehat secara mental. Jadi yang kenapa kemarin bikin rame itu ibunya sakit jiwa, bapaknya sakit jiwa. Coba bayangin ya, waktu Raya meninggal aja bapaknya nggak nganterin. Ibu dan bapaknya selama 9 hari Raya di rumah sakit itu nggak pernah datang ke rumah sakit. Jadi ibunya memang sakit mental, makanya nggak bisa ngurusin anak. Jadi bersyukur banget di sini ada ibu-ibu luar biasa yang dikasih waras lahir dan batin, bisa berjuang untuk keluarga di tanah air, betul? Mungkin tugas kita sekarang daripada was-was cemas, tadi Bunda Nuri juga bilang, ninggalin keluarga di rumah, suami, istri, apa yang bisa kita lakukan? Banyak-banyak doa udah pasti, banyak-banyak zikir udah pasti. Terus apa? Berbuat baik semampu-mampu kita. Kalau kita berbuat baik, walaupun dalam kesempitan, insya Allah nanti Allah yang akan menjaga anak-anak dan suami di rumah. Karena yakin kan niatnya di sini juga ingin bantu keluarga kan? Ya, jadi insya Allah semoga dengan kita terus berbuat baik dengan niat karena Allah, pekerjaannya juga karena Allah, semoga Allah jaga keluarga kita. Ini nggak berani, saya bukan ustazah ya, saya aktivis manusia, jadi nggak berani bawa ayat. Cuma tadi Ustaz bilang boleh sharing nggak tentang apa sih sebetulnya wanita hebat itu? Wanita hebat itu bukan yang bebas katanya, tapi yang punya tujuan. Jadi kalau boleh sharing sedikit, aja mungkin sebentar. Apa sih tujuan kita hidup? Bukan kita kali. Apa sih tujuan hidup? Kalau misalnya kita udah paham untuk apa kita diciptakan, untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah? Untuk apa coba? Untuk beribadah kepada Allah. Nah kadang-kadang yang namanya beribadah itu kadang-kadang cuma sebagian kecil orang kayak tahu ibadah itu kayak ibadah itu apa sih, kayak cuma sholat doang ya, bukan doang sih, cuma sholat, cuma ngaji. Betul, itu ibadah yang luar biasa, ibadah yang utama. Tapi kan banyak juga ibadah-ibadah lain gitu. Ini ingat banget, udah berapa belas tahun yang lalu Ustaz Kanan selalu bilang Allah itu manggil kita bukan cuma untuk sholat loh. Panggilan Allah itu bukan cuma melalui azan. Kalau azan Allah memanggil kita untuk sholat. Tapi sebetulnya banyak lagi panggilan-panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah atau haji. Ada lagi panggilan-panggilan Allah yang tidak semua orang bisa peka menangkapnya. Apa? Melalui tangisan, melalui jeritan orang-orang yang menderita. Itu Allah lagi manggil kita. Masalahnya kalau azan terdengar oleh pendengaran kita ya. Jadi kalau masih nggak datang untuk sholat juga keterlaluan ya. Tapi kalau jeritan, penderitaan orang itu nggak semua orang bisa dengar. Hanya orang-orang yang kemudian Allah bukakan mata hatinya, dilembutkan hatinya itu bisa mendengar. Caranya gimana sih supaya kita bisa nangkep? Kita biasakan untuk mulai membangkitkan empati kita. Kita harus ingat-ingat, ya Allah itu orang nangis, jangan-jangan Allah mau kita nolong dia. Ya Allah itu orang sakit, jangan-jangan Allah mau kita nolong dia. Itu juga panggilan Allah. Bukan karena Allah, sebenarnya ada misalnya kata Allah dalam hadisnya kan, Allah itu bersama orang yang sakit. Jadi kebayang gak sih ada orang sakit, Allah bersama dia loh. Kalau kita nggak jenguk atau kalau kita nggak bantuin, nanti kalau Allah tanya sama kita, padahal kita tahu, terus kita nggak datang, berarti kita sudah tidak mendengar panggilan Allah. Jadi salah satu yang menjadi semangat ini untuk terus mau datang ke tempat orang-orang yang sakit seperti ini adalah ingat-ingat bahwa di sana ada Allah dan Allah memang sedang memanggil kita untuk hadir. Jadi itu salah satu cara ingin untuk berusaha terus mempertebal keimanan ya, karena kalau yang pribadinya kan ini nggak sesoleh ibu-ibu yang ada di sini ya. Jadi kadang-kadang kalau yang lain mungkin dengan sholat aja udah cukup bisa mendengar Allah, melihat Allah. Kalau itu kayaknya kadang-kadang sholat aja gak khusyuk. Cuman di mana ingin bisa sering kali ingin melihat kehadiran Allah justru ketika ingin bersama orang yang sakit. Bayangkan kasus Raya itu di pelosok Sukabumi, dari kota Sukabumi itu sekitar 6 jam. Tapi kenapa bisa nyampe kedengaran ke kita? Karena ada tetangganya yang laporan ke kita setelah sekian tahun. Itu kan bukankah, apakah kita rumah teduh hebat? Gak hebat. Itu cara Allah untuk menunjukkan kepada kita semua, buat Allah gampang kalau menolong rakyat.
contoh kasus juga gimana kayaknya Allah mau menegur pemerintah ya, mungkin mengingatkan, bukan menegur ya nanti viral lagi gue, nanti menegur pemerintah mengingatkan bahwa ini loh banyak banget kerjaan kita di pelosok, ini loh kita nggak bisa mengandalkan orang tua yang sakit mental. Kalau ada orang tua sakit mental, anaknya masih kecil, nggak bisa kita ngandalin orang tuanya. Siapa yang bertanggung jawab? Sekitarnya, posyandunya, tetangganya yang harus ikut bertanggung jawab merawat Raya. Banyak banget pembelajaran yang terjadi dari kasus Raya dan semoga kita semua dibukakan hikmahnya. Ingin doakan semua yang hadir di sini dimudahkan urusannya oleh Allah, diselamatkan dan batinnya, dimampukan untuk terus berbuat baik. Berbuat baik itu jangan nunggu waktu kaya, waktu senggang, nggak jadi waktu sisa. Karena dulu juga waktu ingin memulai ikhtiar untuk perjuangan di bidang kesehatan kemanusiaan bukan dalam keadaan sedang lapang, enggak. Dalam keadaan sedang kaya, enggak. Jadi kalau ibu mau tahu dulu memulai gerakan ini dalam keadaan itu nggak punya uang, rumah ngontrak, betul-betul nggak punya uang, hanya punya hati dan cinta dan keyakinan Allah akan menilai sekecil apapun perbuatan kita. Jadi kalau zaman dulu ini kalau orang nggak pakai duit, pakai kasih sayang. Cuma aku urusin, bapak yang kuat, kalau bapak-bapak nggak aku urus ya, tapi misalnya istrinya saya urusin, ibu yang sehat ya, sabar urusin bapak ya, pasti Allah akan tolong bapak gitu. Yang sekedar dulu. Untuk jadi motivasi buat kita, ingat ya, nolong itu nggak harus nunggu kaya raya, nggak harus kayak urusan saya masih banyak di kampung nanti baru saya nolong, nggak gitu. Jadi walaupun kita urusan banyak, justru di situ ujiannya. Menolong itu ketika lagi sempit keren sih. Kalau kita lagi sempit nolong orang, insya Allah yang akan melampakan kesempitan kita. Kan lebih baik Allah yang nolong daripada manusia yang nolong ya. Tapi kalau Allah yang nolong, mudah buat Allah menggerakkan siapa aja. Gitu aja dari Iin mau langsung mutiara dulu ya. Selamat mengikuti taklim, semoga Allah memudahkan semua untuk menyerap ilmu, dibukakan mata hatinya untuk menyerap cahaya melalui lisan kanan insya Allah, dan semua istiqomah berbalik di jalan Allah insya Allah. Amin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak